Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman. Nikmat iman ini nikmat paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya nikmat iman di dalam diri kita, maka kita mudah melaksanakan perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga semakin kuat iman seseorang, semakin kuat melaksanakan perintah Allah. Semakin lemah keimanan seseorang, semakin berbagai macam alasan untuk menghindar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat iman, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Jadi nikmat kesehatan ini Pak Bu, ini nikmat besar daripada Allah. Sehingga kalau sudah bicara masalah sehat, maka apapun rela dikorbankan. Memang biasanya orang berpikir seakan-akan nikmat harta itu yang paling berharga, sehingga dia berangkat malam, pulang malam tanpa menghiraukan kesehatan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi di saat hartanya sudah banyak dan ternyata sakit ada dalam dirinya, maka harta itu dikorbankan semata-mata untuk mendapatkan kesehatan. Jadi kesehatan ini besar dari Allah. Karena kalau kita sakit, yang jelas aktivitas kita ini akan terganggu, ibadah terganggu, semuanya terganggu. Ini kalau kita sakit. Ya saya merasakan sendiri, Pak. Ya. Jadi 2 hari yang lalu saya kena asam urat, enggak bisa jalan. Bahkan kamar mandi pun saya merangkak ya, di papan. Sehingga saya di masjid Suprapto saya nggak bisa taklim. Tadi malam di Al-Mubahirin saya nggak bisa taklim. Ya. Alhamdulillah siang tadi agak enak, jadi saya bisa ngisi taklim di sini. Itulah berharganya daripada jiwa sehat. Makanya di saat kita sehat kita perbanyak ibadah. Jadi ibadah itu jangan nunggu tua. Ibadah jangan nunggu sakit. Bila sudah setruk, kok masa sehat saya mau ibadah, itu terlambat. Jadi di saat sehat, di saat ada kesempatan, itulah ambil sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di saat sehat kita sudah istiqomah ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, suatu saat kita sakit, walaupun kita tidak melaksanakan perintah Allah karena udzur syar'i, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istiqomah kita tadi. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada Allahu halakam ri'in aqabahu bi salasati asya'. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 siksaan, 3 bencana, 3 masalah kepada orang dalam kehidupannya. Ini jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada seseorang. Awalnya yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamnahu 'anil amalil ulama. Dia diberikan rezeki daripada ilmu. Artinya apa? Dia ada kekuatan menuntut ilmu,
sehingga mendapat ilmu banyak. Pendek kata, rezeki ilmu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terhalang daripada amalan ulama. Artinya apa? Dia punya ilmu tapi terhalang untuk mengamalkan ilmunya. Sebagaimana amalan para ulama, ini merupakan tanda keburukan bagi seseorang. Dia biasa ngaji, dia punya ilmu, tapi nggak bisa ngamalin. Ini pertanda buruk. Jadi kalau di dalam diri kita ada pertanda seperti itu, kita membaca istighfar kepada Allah. Ya. Kita banyak mikir ada apa nih? Ngaji dari muda sampai tua, tapi buang air kecil saya masih berdiri, Pak. Minum masih tangan kiri. Kadang-kadang makan sambil jalan-jalan. Dan perbuatan-perbuatan tercela masih dilaksanakan. Nah, ini jangan-jangan merupakan suatu pertanda buruk. Kenapa? Diberi rezeki ilmu oleh Allah, tapi terhalang daripada amalan ulama. Kenapa amalan ulama? Karena ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris para nabi. Makanya kalau kita ingin lihat bagaimana amalan nabi, bagaimana amalan sahabat, ya kita lihat ulama. Karena ulama contoh kita. Yang jelas dalam beribadah, ulama mencontohkan sholatnya selalu berjamaah, ya kita ikuti. Ulama mencontohkan dalam kehidupannya selalu mengamalkan sunnah, juga kita ikuti. Karena ulama adalah pewaris daripada yang namanya para nabi. Sehingga para ulama ini kalau mencontohkan semuanya, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu dicontohkan oleh ulama. Ulama dapatnya dari mana? Ulamanya dapat daripada nabi dan para sahabatnya. Coba mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana caranya tidur? Bagaimana di saat bangun tidur? Kan ada kan bagaimana sebelum tidur itu mandi ayat dulu. Ada juga yang disebut dengan tasbih Fatimah. Bagaimana di saat mimpi mulai sebagainya. Bagaimana saat di kendaraan. Bagaimana semua kegiatan sehari-hari. Pendek kata, aktivitas sehari-hari itu sudah dicontohkan oleh ulama semuanya. Nah, ulama mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Nah, makanya kita tahu ilmunya ulama, kita tahu berbagai macam ilmu, tapi terhalang daripada mengamalkan ilmu itu, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena jalan-jalan itu merupakan pertanda buruk dalam kehidupan kita. Ini Pak, ya. Jadi hal yang semacam ini kita jadikan sebagai bahan agar supaya kita banyak mikir. Banyak mikir apa? Banyak mikir diri kita juga. Jadi kita banyak mikir, bukan banyak pikiran. Beda kan? Banyak mikir sama banyak pikiran. Kita banyak mikir bagaimana nasib kita tadi. Sudah berapa lama kira-kira kita ngaji? Sudah apa saja yang sudah kita pelajari? Dari sekian banyak yang kita pelajari, kira-kira berapa banyak yang sudah hidup dalam kehidupan kita? Karena jangan sampai kita belajar ilmu dan diberikan rezeki ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu itu tidak ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ilmu tidak ada dalam kehidupan kita, maka gaya hidup kita, walaupun kita berilmu, pada dasarnya gaya hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini berarti orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah tapi terhalang daripada mengamalkan ilmunya. Dan termasuk salah satu azab yang besar itu yang diberikan oleh Allah, orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Karena hak daripada ilmu ini kita amalkan, kita sampaikan. Ini hak daripada ilmu. Jadi kita amalkan, kita sampaikan. Kenapa? Karena di saat ilmu kita amalkan juga enggak, maka nyampaikan juga enggak.
Makanya di antara adab-adab taklim yaitu niat mengamalkan dan menyampaikan. Sehingga dulu di zaman Rasulullah SAW, pada saat itu masih belum ada madrasah-madrasah besar seperti sekarang, pondok pesantren seperti sekarang belum ada. Tapi dari umat-umat sahabat-sahabat Nabi pada saat itu mengeluarkan anak-anak yang alim, anak-anak yang hafiz Quran, yang soleha, yang soleh. Pendek kata, mereka mencetak ulama itu di rumahnya. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena di saat orang tuanya habis taklim bersama Rasulullah SAW atau bahkan menyaksikan turunnya wahyu, jadi apa yang dia dapatkan bersama Rasul maka langsung disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada istrinya, sehingga walaupun anak dan istrinya ada di rumah, tapi ilmunya sama dengan apa yang disampaikan di majelis Rasulullah SAW. Setelah disampaikan, maka disitulah sama-sama belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan, sehingga akan menjadi orang diberi rezeki ilmu oleh Allah dan juga diberikan rezeki mengamalkan. Karena yang namanya mengamalkan ilmu, mengamalkan perintah Allah, ini bukan karena kebolehan, bukan karena dia kan orang kaya bahkan rajin ke masjid, enggak juga. Dia kan orang miskin makanya rajin ke masjid biar kasihan, enggak juga. Dia kan ilmunya tinggi maka sebelum azan sudah di masjid, enggak juga. Dia kan orang awam, orang bodoh, makanya dia rajin ke masjid, enggak juga. Jadi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya bukan karena kebolehan. Itu karena pilihan dari Allah. Allah berikan kesempatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan sehingga mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan nikmat besar daripada Allah yang harus kita syukuri. Ya barangkali kalau kita dapat duit banyak, alhamdulillah, syukur kita. Cuma di saat kita diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan perintah Allah, bisa berjamaah 5 waktu, bisa baca Quran istiqomah, bisa zikir, bisa majelis taklim tiap hari. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Pernahkah kita mengucapkan alhamdulillah? Pernahkah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang seperti itu? Makanya nikmat yang seperti itulah yang harus kita syukurin. Itu tadi ya, bahwasanya mengamalkan perintah Allah bukan karena kebolehan. Makanya bisa jadi orang kaya banget rajin ke masjid, bisa itu. Ada juga orang kaya yang tiap hari ngepel di masjid, apa tuh nyapu di masjid, bersihin kamar mandi, ada banyak seperti itu. Ada juga orang kaya nggak ke masjid, itu juga ada. Ada juga orang miskin yang rajin ke masjid, rajin ibadah, ada. Yang nggak rajin ibadah pun juga ada. Kenapa? Karena ibadah ini merupakan satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan kemudahan melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kita tahu ilmunya dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan daripada kehidupan kita layaknya sebagaimana amalan ulama. Karena ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ini yang takut kepada Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh ulama, maka di situ akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan kadang-kadang ada pertanyaan, kalau seorang ulama tiba-tiba amalannya salah bagaimana? Lah kalau ada ulama misalnya amalannya
atau bahkan nggak sesuai dengan syarat, bagaimana? Ya itu kita anggap saja Quran salah cetak. Kalau Quran salah cetak dibaca jangan. Kemana? Kenapa nanti salah kita bacanya? Dibuang di tong sampah juga jangan. Kenapa? Kualat. Lalu bagaimana? Ya kita taruh di lemari di posisi paling atas, kita muliakan di situ. Kenapa? Karena salah cetak. Ya karena kan ulama kan juga manusia biasa, Pak. Yang dia itu punya nafsu dunia, punya macam-macam. Nah, kalau seandainya mereka bersalah, mereka manusia biasa. Ya cuma itu, kalau ada ulama yang bersalah, kita anggap Quran salah cetak, kita baca jangan, kita hina pun juga jangan. Kenapa? Karena ulama ini adalah waris para nabi. Ilmunya nabi ada pada ulama. Nah makanya dari ilmu yang disampaikan kepada ulama, dan nanti prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari yang ngikutin apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Itu yang pertama. Wasani yarzuquhu suhbatas sholihin wa yamnahu an ma'rifati huquqihim. Allah memberikan sahabat-sahabat yang soleh, tapi terhalang daripada hakikat mempunyai sahabat yang soleh. Artinya apa? Dia bersama dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, tapi tidak bisa mengambil manfaat daripada kesolehan teman-temannya tadi. Ini merupakan satu pertanda buruk. Dia bergaul dengan orang soleh, tapi ternyata akhlaknya tidak bagus kepada orang soleh tadi. Bahkan bergaul sama orang soleh cuma nyari-nyari kesalahan, sehingga nanti kalau sudah ada kesalahan udah disebarkan kemana-mana, sampai akhirnya orang soleh tadi aibnya tersebar kemana-mana, bahkan sampai harga dirinya hancur. Nah kalau ada orang yang semacam ini, berarti jangan-jangan pertanda buruk ada dalam kehidupannya. Makanya di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita sahabat-sahabat yang saleh, kita jadikan kesempatan untuk meraih kebaikan daripada mereka. Kita contoh bagaimana ibadah mereka, kita contoh bagaimana akhlak mereka. Jadi kita ambil manfaat. Kenapa? Karena pada dasarnya sahabat ini salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya dalam kitab Bidayah diterangkan al-mar'u ala dini khalili. Jadi seseorang ini tergantung bagaimana temannya. Teman punya pengaruh yang sangat luar biasa. Komunitas punya pengaruh sangat luar biasa. Persahabatan punya pengaruh yang sangat luar biasa. Sehingga kan ada dalam pepatah, walaupun nggak jual minyak wangi, kalau teman-temannya ini para penjual minyak wangi, maka akan bau wangi. Walaupun dia tidak menjual terasi, tapi kalau teman-temannya ini pedagang terasi, penjual terasi, maka tanpa disadari dia pun akan bau terasi. Artinya apa? Di sini teman sahabat punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya di saat kita ingin jadi orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Punya pengaruh sangat luar biasa. Misalnya kita malas ke masjid, udahlah bergaul dengan orang-orang ahli masjid. Sehingga apa? Sehingga nanti ketularan. Jangan sampai kita bergaul dengan orang ahli masjid, tapi giliran waktunya ke masjid kita bisa. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, berarti diberikan kesempatan bersahabat dengan orang-orang soleh, tapi ternyata terhalang dari kebaikan orang-orang soleh tadi. Itu. Jadi, kalau kita ingin jadi orang soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Karena kadang-kadang orang baik banget bergaul dengan orang yang gak baik,
suatu saat akan ketularan ketidakbaikan. Orang tidak baik bergaul dengan orang baik, suatu saat akan ketularan baiknya. Makanya di saat kita punya teman yang soleh, maka istilah kita deketin, kita banyak khidmat, kita banyak melayani. Jangan sampai kita punya teman orang soleh, bawaannya itu diganggu dulu, ya. Mentang-mentang kita orang kaya, kita banyak duit, ya. Ada orang soleh berteman dengan kita, ada orang soleh bertamu kepada kita, kita curiga, jangan-jangan mau minjem duit nih, kemarin belum balikin misalnya kan. Jadi kalau kita punya curiga-curiga yang semacam itu, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat daripada persahabatan orang-orang soleh tadi. Karena persahabatan dengan orang soleh itu sahabat dunia akhirat. Dan yang namanya bersahabat dengan orang soleh ini adalah merupakan persahabatan karena Allah. Sehingga dalam waktu suka bersahabat, dalam waktu duka pun dia bersahabat. Itu orang soleh. Tapi kalau orang salah, di saat jaya banyak yang deketin, di saat melarang semuanya pada menjauh. Berarti itu kan persahabatan karena kepentingan, bukan persahabatan karena Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang bersahabat dengan orang soleh. Sehingga kalau bersahabat dengan orang soleh itu, misalnya di saat jaya orang soleh tidak dekat dia dengan dia. Tapi di saat dia bangkrut, orang soleh yang datang duluan. Bisa juga membantu, bisa juga ngasih solusi. Kenapa? Karena orang soleh inilah membantunya semata-mata karena Allah. Bersahabat bukan karena ada kepentingan, bersahabat karena semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, maka persahabatan kita akan berlanjut dari dunia sampai akhirat. Maka besok udah di akhirat, kita udah biasa taklim bareng, biasa ngopi bareng, kemana-mana kita ketemu udah akrab. Tiba-tiba udah masuk surga, ini kemana sih? Ini kok gak ketemu. Biasanya nongol dulu waktu di dunia, dicari sama dia. Ditanya, kamu tahu gak si A kemana? Kata temen kayaknya aku itu di belakang, dicari sama dia. Kenapa? Karena itu bersahabat. Bersahabat dengan orang soleh akan membantu dari dunia sampai akhirat. Nah, makanya dalam kehidupan dunia ini kita berusaha memperbanyak bersahabat dengan orang-orang soleh. Wasalisu yang ketiga, yuftaru alaihi babu ta'ati wa yamnahu minal ikhlasil amal. Terbuka daripada pintu ketaatan, tapi terhalang daripada amalan yang ikhlas. Ini tanda-tanda keburukan bagi seseorang. Jadi pintu beramal terbuka semuanya, tapi terhalang dari beramal ikhlas. Sehingga kalau dia berbuat semata-mata karena kepentingan, dia berbuat ada hitung-hitungannya. Kira-kira saya untung enggak? Kalau sekiranya saya untung, saya siap. Kalau saya untung, saya mundur. Padahal di situ terbuka daripada yang namanya pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terhalang untuk beramal karena ikhlas. Ini merupakan satu pertanda buruk bagi seseorang tadi. Makanya Pak, Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah buka semuanya pintu-pintu taat. Tergantung kita mau apa enggak. Dan melaksanakan ketaatan ini banyak jalannya. Bagi yang punya ilmu dibuka pintu ketaatan lewat ilmunya. Mau apa enggak melaksanakan? Kalau tidak mau melaksanakan, maka di situ tanda-tanda keburukan bagi orang sepemilik ilmu tadi.
karena masih hitung-hitungan. Dia punya harta padahal banyak pintu-pintu ketaatan daripada hartanya. Tapi ternyata hartanya tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan misalnya dia infak maka gak ikhlas. Nyumbang 10.000 ke masjid diomongin dulu sama orang. Wah, saya kemarin itu nyumbang 10.000 ke masjid, diomongin udah kayak berat banget. Gila nyaman habis 10 juta masih kurang. Nah, ini berarti tanda-tanda keburukan bagi seseorang. Ada kesempatan untuk beramal, tapi amalannya tidak ikhlas. Makanya yang punya harta banyak masih banyak kesempatan. Banyak masjid yang membutuhkan sumbangan, banyak anak yatim, atau bahkan banyak orang-orang yang sangat memerlukan. Kita sumbang, Pak, kita kasih kalau kita bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya itu kesempatan kita untuk beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai pintu amal ketaatan terbuka, tapi ternyata di situ kita terhalang daripada beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada tanda-tanda tiga tadi, berarti tanpa kita sadarin di dalam diri kita itu ada tanda-tanda keburukan. Lah, kalau sudah ada tanda-tanda keburukan, kalau kita sadar masih mending. Kalau kita sadar banyak istighfar kepada Allah, sehingga Allah buka pengampunannya. Yang jadi masalah ini tanda-tanda keburukan sudah ada dalam diri kita, tapi pada dasarnya kita gak sadar. Kita gak sadar diingetin, tambah kita marah. Oke? Ini orang yang tidak sadar kepada keburukan. Dia salah sebenarnya, tapi gak sadar dengan kesalahannya. Diingetin marah. Kenapa? Perasaannya benar. Makanya seperti orang gila, Pak. Orang gila kalau dia merasa gila berarti dia waras. Ini orang gila. Kalau orang gila udah benar gilanya ini, dia nggak merasa gila. Mau diobatin, yang ngobatin itu diabekin. Bahkan dikasih tahu, kamu tuh gila, marah. Berarti dia gila beneran. Tapi kalau dia merasa gila, berarti dia tidak gila. Itulah artinya, kalau tanda-tanda keburukan ada dalam diri kita dan kita sadar, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah. Tapi di saat banyak tanda-tanda keburukan, diingatkan kita ngambek. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini qala al-faqih Abu Samarqandi, Al-Faqih Samarqandi mengatakan, "Innama yakunu dzalika li khubusiyatihi wa su'i sariratihi." Dan ini semuanya terjadi karena keburukan niatnya dan keburukan daripada hatinya. Jadi niatnya rusak, niatnya gak baik, hatinya pun juga tidak baik. Itulah yang menyebabkan dia punya ilmu tapi terhalang daripada amalan ulama, tidak bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan. Dia berteman daripada orang soleh tapi tidak bisa mengambil manfaat daripada teman yang soleh tadi. Dan banyak pintu ketaatan yang dibuka oleh Allah, tapi ternyata tidak bisa beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena keburukan niatnya dan keburukan hatinya. Li'anna niyata law kana sujatan la razaqahu Allah taala manfaatal ilmu ikhlas lil amal wa ma'rifata hurmatas salihin. Karena apabila niat seseorang itu bagus, niatnya itu lurus, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat daripada ilmu, memberikan manfaat
ikhlas dalam beramal, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan makrifat kepada kehormatan daripada yang namanya orang-orang soleh. Ini kalau seseorang ini niatnya memang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan rezeki ilmu tapi juga memberikan rezeki manfaat daripada ilmu. Sehingga apa? Sehingga di dalam setiap amalan dia menggunakan daripada ilmu. Dia mau makan menggunakan daripada ilmunya makan. Dia mau minum menggunakan bagaimana ilmunya minum. Kan makan dan minum itu banyak ilmunya, Pak. Adabnya itu banyak. Bagaimana adab sebelum makan, di saat makan, setelah makan, kan itu semuanya ada ilmunya. Keluar masuk WC, itu semuanya ada ilmunya. Pendek kata, semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya di situ ada ilmunya. Kalau kita lihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ilmu dan juga diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu, artinya diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah, melaksanakan segala sesuatu berdasarkan ilmu Allah, maka efeknya nanti dalam setiap amalan ini akan diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini pada dasarnya rezeki dari Allah. Orang ikhlas sebenarnya dia nggak sadar kalau dia ikhlas. Kalau dia masih merasa ikhlas, berarti dia tidak ikhlas. Ya contoh gini aja Pak, orang tidur. Kalau dia masih ngomong gini, misalnya sebelahnya ada berisik, jangan berisik, saya sedang tidur. Berarti orang yang semacam itu belum tidur nih. Karena kalau orang sudah tidur beneran, walaupun ada orang berisik, ada orang berantem, orang teriak-teriak, itu gak dengar Pak. Ini tidur beneran. Ya contoh gini aja, misalnya majelis taklim tidur. Apapun yang dia omongkan yang urusannya gak dengar dia, berarti tidur beneran dia. Tapi kalau masih dengar walaupun dia merem, berarti dia gak tidur. Nah itulah ibaratnya ikhlas. Ya, kalau dia masih merasa ikhlas, berarti dia tidak ikhlas. Lalu bagaimana? Udah setiap awal serahkan aja kepada Allah. Karena nanti semua ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan kepada kita. Itu yang saya sampaikan, cerita seorang pemuda yang ahli ibadah yang mau nebang pohon di kampung sebelah karena pohon itu banyak membuat orang syirik, yang akhirnya dicegat oleh orang tua. Dia berantem di jalan, ternyata orang tua tadi kalah. Setelah orang tua tadi kalah, maka niku bersama anak muda tadi bahwasanya saya adalah setan. Udahlah kamu gak usah nebang itu pohon, nanti kamu diajar sama orang dan betul kamu. Udah kalau ibadah masih banyak cara ibadah. Ini aja tiap hari kamu saya kasih emas 3 batang. Silakan buat ibadah apa saja boleh. Maka pemuda ibadah ini akhirnya tunduk. Ya udah, pokoknya tiap hari saya tungguin bahwa batang ada emas. Iya. Hari pertama ada emas 3 batang. Dibuat ibadah. Buat nyumbang, buat kasih, pokoknya dihabiskan untuk beribadah hari. Hari kedua masih ada emas. Giliran hari ketiga emas kan nggak ada. Karena emasnya udah nggak ada, maka pemuda ibadah tadi langsung bawa kampak mau nebang lagi itu pohon di sebelah. Apa kata orang tua yang memuji setan tadi? Sekarang ini, kalau kamu mau nebang itu pohon, kita berantem lagi dah. Maka terjadilah perkelahian. Dan yang kedua, kalah ibu muda. Setelah pemuda ini kalah, diceritakan si pemuda tadi. Wahai anak muda, kata setan tadi yang memuji orang tua, kenapa perkalian pertama saya kalah? Karena perkalian pertama itu kamu ikhlas. Kamu mau nebang pohon sebelah itu semata-mata karena Allah.
kamu gak ikhlas. Kamu nebang pohon bukan semata-mata karena Allah. Kamu nebang pohon semata-mata karena tidak saya kasih emas. Nah, karena kamu tidak ikhlas inilah, maka kamu kalah. Jadi, kalau kita lihat daripada kisah ini kan gak sadar Pak, ikhlas tipis. Makanya yang namanya orang ikhlas itu gak sadar sebenarnya kalau dia ikhlas. Contoh gini, misalnya ada orang kaya mengut anak jalanan. Setelah besar anaknya dan sudah menjadi orang karena dibiayai semuanya, dikasih fasilitas. Suatu ketika orang tua anaknya ini sakit, dipanggillah. Apa jawab anaknya? Pak, maaf Pak, saya nggak bisa datang Pak, proyek saya banyak nih. Ini tender besar nih, saya sibuk banget. Kalau Bapak perlu uang berapa saya transfer Pak, biar rumah sakit berapa saya bayar. Tapi saya tidak bisa datang menemani Bapak. Terus kata ayah angkatnya tadi, dasar dia itu dulu gelandangan dia. Kalau nggak saya pungut anak tetap aja di gelandangan. Dasar anak nggak tahu diri. Dengan ucapan yang semacam itu tanpa disadari sebenarnya dia itu sudah tidak ikhlas. Ya. Dengan kata lain, orang ngasih mungkin gak ikhlas tuh. Bantu mungkin sudah gak ikhlas tuh. Nah makanya tanda-tanda orang ikhlas itu ya udah kagak dipikirin. Misalnya ngasih orang tiba-tiba orangnya cemberut aja dikasih, itu kan ada urusan dengan saya gitu. Itu udah gak terkesan. Itu yang namanya orang ikhlas. Makanya mudah-mudahan ikhlas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.